Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar guys? Sudah lama nih guys. Sudah lama apa? Cangkem monolog, ngevlog. Sebelumnya gue ngobrolin tentang grup reuni, grup WA reuni. Sekarang mau ngobrolin tentang seputar driver online. Intro dulu, bus. Driver online, taksi online yang gue jalani ini hampir 4-5 tahun. Yang tadinya untuk serius iseng, akhirnya jadi serius. Yang tadinya untuk side job sekarang jadi full job guys. Karena era pandemi begini, mau nggak mau nggak ada pilihan lain. Ya begitulah guys, gue curhat ya. Oke, gue mau bahas atau mau ngobrolin tentang driver online, yaitu 4 hal yang harus dilakukan sebagai driver online. Ya, itu menurut pengalaman gue ya guys. Sekedar opini atau pendapat, atau teman-teman satu profesi yang mau menambahin boleh di komen di bawah ini, silahkan. Atau yang mau ngajak kopdar, kopi darat, mau ketemuan, ya ayo kita ngobrolin 4 hal yang harus dilakukan sebagai driver online. Yang pertama adalah exploring, yaitu jelajahi. Apa yang harus dijelajahi dahulu? Yaitu aplikasinya guys. Aplikasi harus dijelajahi dulu guys. Harus pelajari, jelajahi kegunaannya, fungsinya, informasinya, perintahnya. Kan ada training online segala macem. Pokoknya harus kuasain, jelajahin. Jangan lupa ini pondasi guys, aplikasi. Terus jelajahi pertemanan guys. Pertemanan dalam arti cari banyak teman, terutama driver online, untuk mendapatkan informasi, yaitu yang diantaranya ya join grup apa aja. Kebetulan gua ini hampir banyak ya grupnya, dari Jadol, Jakarta Driver Online, DOB, URC, apalagi ya, Kalong, adalah ya. Karena kegunaannya adalah banyak teman aman, banyak teman nyaman. Karena sewaktu-waktu kita namanya di dunia jalan ya, kita nggak tahu prediksi seperti apa. Misalkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya entah sesuatu lah apa ya. Nah, kita bisa menginformasikan atau minta bantuan, kurang lebih gitulah guys. Yang kedua, mapping ya, pemetaan. Mau driver baru atau driver lama, mapping itu perlu guys. Terutama saya pribadi ya, saya driver lama pun mapping tuh ya harus, mau nggak mau ya, karena kita harus cek di aplikasi itu atau di Google Map daerah macet seperti apa, terus daerah yang kekuasaan kita untuk menarik cari orderan seperti apa gitu guys. Itu mapping tuh perlu, apalagi driver baru. Terutama gua dulu juga pernah tuh, baru pertama kali jadi driver online, mau nggak mau kita harus mapping kira-kira daerah mana yang kita kenal atau tahu atau gimana ya. Ya misalkan saya tinggal di daerah Cibubur, mau nggak mau ya saya harus sekitaran Depok dan Cibubur, menjelajah ini dulu deh. Itu guys, terserah sih, ini sebenarnya sebuah opsi aja, pilihan. Kalau teman-teman driver yang atau baru main hajar-hajar aja silahkan. Cuman kan kalau gue pribadi, mapping itu perlu karena apa? Buat menghindari daerah-daerah yang misalkan situasinya lagi macet,
atau ada demo, itu mapping tuh perlu gitu. Sekitaran misalkan kalau mau narik kebuang ke arah mana nih, kira-kira daerah itu banyak orderan apa enggak, frekuensi orderan wilayah itu banyak apa enggak. Yang banyak kan terutama kan di daerah pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Ya kalau misal kita main hajar-hajar aja misalkan kondisinya, terus kebuang ke Bogor gitu ya, buang ke Bogor tapi nggak tahu daerahnya atau gimana, ya buang-buang bensin. Seperti itulah guys, perhitungannya seperti itu. Yang ketiga, timing, waktu kita yang tepat untuk mencari orderan, ngebit ya, itu timingnya itu perlu. Jangan kita nggak memperhitungkan, menurut saya sayang. Misal ya, kalau kita asal-asalan udahlah kita seenaknya siang-siangan aja lah. Kalau siang itu menurut saya itu jam rawan-rawan anyep. Gila bener, sepi banget. Karena waktu itu aktivitas orang bekerja, aktivitas apapun lah ya, sekolah, bekerja, dan lain-lain ya, itu antara pagi jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Nah itu frekuensinya tuh kuat. Nah sekitaran situ agak rawan-rawan sepi lah. Ya kalaupun rame jam makan siang ya otomatis harus sekitaran siap standby di daerah pusat, daerah perkantoran, daerah mall segala macem gitu guys. Timing juga, misalkan mau mencari orderan kakap yang gede misalkan gitu loh, otomatis kayak misalkan ke arah bandara gitu ya. Nah itu harus bangun pagi jam 2 dini hari, pagi hari, atau jam 3 tuh. Nah itu kalau misalkan mencari orderan yang kakap atau order-order besar lah. Pengalaman saya gitu guys. Kalau timingnya nggak tepat ya percuma. Kita harus tahu timingnya orang, aktivitas orang bekerja, sekolah atau segala macam. Wah dapat orderan guys. Dapat orderan, aduh lumayan nih. Cut dulu ya guys. Cut dulu dah, kita sambung lagi. Dapat orderan. A few moments later. Ya di cancel guys. nggak jadi diambil. Kebetulan daerahnya agak sempit. Terus gimana ya? Ya itu pilihan driver ya. Karena mobil R3 untuk menuju daerah itu kayak agak riskan. Ya mendingan cancel aja lah. Lagian juga lumayan jauh guys. Mending ngopi aja, ngopi sambil nyambung. Tadi ngevlog. Tadi sampai mana ya? Timing kali ya, kayak timing. Timing harus diperhatikan untuk mendapatkan maksimal. Gitu. Ini gitu ya, timing. Perlu, sangat perlu timing. Yang terakhir guys, yang keempat, yang paling utama, yang terakhir, yang keempat, praying, berdoa guys, jangan lupa itu harus berdoa, itu sangat penting menurut saya tuh, apalagi di kehidupan jadi di dunia jalanan itu resikonya tuh ya kalian tahu sendiri lah ya, berita-berita aneh, nggak mau bahas itu dah ya. Pokoknya berdoa itu sangat penting. Mendoakan misalkan di grup, selamat pagi teman-teman, mendoakan ya semua ya, penghuni di grup, penghuni teman-teman juga nih kalian, semoga dikasih kelancaran bla 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 segala macem. Toh doa itu akan impact ke kita juga. Didoakan, minta doa orang-orang terdekat kita gitu guys. Itu doa tuh paling penting. Sholat
jangan sampai lalai. Siapa lagi ya? Kok gue speak ustadz ya? Tapi emang bener yang saya alami itu penting banget doa. Namanya kehidupan jalanan guys. Ya, entah ada kecelakaan, begal segala macem ya. Aduh, kok jadi bahas itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Pokoknya 4 hal yang harus dilakukan: driver online, exploring, mapping, timing, praying. Ada yang mau menambah? Ada yang mau menambahkan guys? Sesama dunia, sesama satu profesi driver online, silakan komen di bawah ini. Silakan dengan senang hati. Sekian dari saya, Moki, obrolan Moki. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa guys, no skip iklan. Sama subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.